Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya. Dan bagi yang non-muslim, begitu juga. Semoga Tuhan Anda selalu melindungi Anda dimanapun berada. Oke? Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas kasus kawan kita yang dimana ini kerja 2 CC di dalam satu rumah majikan, dan perkara masalah lupa nutup keran dan jualan online. Ia ini diputus kontrak kerja, dan disitu si CC satunya lagi ini sering melapor tentang apa yang dilakukan si Mbak E ini, ya, sehingga dia ini mendapatkan catatan yang buruk dari majikannya, sehingga terjadilah pemutusan kontrak kerja. Kawan-kawan, bagaimana dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, kita panggil namanya Mbak A, kerja 1 tahun di majikan tersebut. Namun sebelumnya ini ada CC satunya lagi. Jadi di dalam satu rumah majikan ada 2 CC, dan semuanya berasal dari Indonesia atau pekerja migran Indonesia. Kalau masalah 2 CC dalam satu majikan memang banyak sekali terjadinya kontroversi, ya, dan ini adalah salah satunya. Nah, si Mbak A ini bekerja seperti biasanya lah, namun dia ini suatu hari kelupaan mematikan keran air, sehingga ini dijadikan senjata yang ampuh untuk melaporkan ke majikannya. Jadi yang melaporkan ini adalah Mbak E satunya lagi. Dan di situ ternyata tidak hanya permasalahan keran, namun permasalahan hal-hal lainnya ini sering dilaporkan oleh CC satunya lagi kepada majikan. Kemudian CCA yang jualan dagangan online ini juga dilaporkan oleh CC satunya lagi kepada majikan, sehingga majikan tahu Facebook dagangan si Mbak A ini karena diberitahu oleh satu CC-nya lagi. Nah, jadi karena alasan itulah majikan memutuskan kontrak kerja si Mbak A. Dan si Mbak A ini tidak hanya diputuskan kontrak kerja, ini juga tidak diberi hak-haknya ketika diputus kontrak kerja. Nah, kawan-kawan, bagaimana di dalam situasi seperti ini ketika diputus kontrak tapi tidak diberi hak-haknya, dan kemudian Anda juga memiliki kartu mati, yaitu jualan secara online di Facebook Anda sendiri. Simak videonya sampai habis, dan ini semoga bisa menjadi pelajaran kawan-kawan yang lain. Dan kalau ada yang mengalami hal yang sama, gimana sih cara mengambil keputusan? Dan ini kurang lebihnya seperti ini, ya. Oke, kita bakal bahas tentang pelajarannya. Oke, berarti kesalahan Mbak E 1, lupa nutup keran, jualan secara online atau dagang secara online. Kemudian yang ketiga, ini sering mendapat laporan dari CC satunya lagi, dan sering banget majikan ini geram kepada si Mbak A. Nah, ini hal yang menjadi kesalahannya dan akhirnya berujung pemutusan kontrak kerja. Nah, bagaimana kalau seandainya si Mbak ini tidak bisa mencari majikan lagi? Konon katanya si Mbak A ini sudah tidak bisa mencari majikan lagi di negara Hongkong. Apakah itu benar? Maka kita bakal membahasnya. Oke. Untuk membuktikan sampean bisa cari majikan lagi apa enggaknya, atau proses cari majikan lagi apa enggaknya, silakan Anda mencari majikan lagi di negara Hongkong ini dengan jangka waktu 14 hari. Karena setelah diputus kontrak, baik secara intermediate ataupun notis, Anda masih memiliki waktu selama 14 hari. Kalau waktu tersebut Anda sudah dapat majikan, silakan ajukan kontrak baru Anda, proses majikan baru Anda ke imigrasi, dan datanglah ke imigrasi.
Nah, di dalam imigrasi itu Anda ceritakan kenapa Anda diputus kontrak oleh majikan. Yang pertama, permasalahannya adalah Anda ini diputus kontrak karena di situ ada 2 CC dan satunya lagi ini sering mengadu kepada majikan Anda. Anda harus ngomong seperti itu ya. Dan yang kedua, tanyakan, bolehkah saya ini nunggu visa di negara ini? Ya. Biasanya kalau Anda ini tidak memiliki riwayat atau catatan majikan, istilahnya dulu pernah kerja di sini apa enggaknya, atau majikan yang lalu finish apa enggaknya. Kalau finish, ini kemungkinan Anda bisa lolos. Tapi kalau Anda memiliki catatan tidak pernah finish, ya ngalamat sampean pulang ke Indonesia. Jadi ceritakan itu semuanya, nanti lihat respon dari imigrasi itu bagaimana. Ini penting banget. Namun sekali lagi jangan singgung dulu permasalahan jualan secara online sampai yang ditemukan oleh majikan Anda. Ya, ini yang pertama yang sama tahu. Nah, kalau seandainya kemungkinan buruk majikan ngelapor bahwa sampean jualan secara online dan bahkan screenshot Facebook sampean yang buat jualan, maka Anda harus melaporkan balik majikan, yaitu tidak memberikan hak sampean, yang dimana hak sampean ketika diputus kontrak secara interminate, yang pertama adalah tiket, yang kedua cuti tahunan, karena Anda bekerja 1 tahun secara otomatis Anda dapatnya 7 hari. Yang ketiga uang 100 uang perjalanan. Dan yang keempat, gaji yang belum dibayarkan. Kalau sampai kerja 1 bulan, maka dapatnya gaji 1 bulan. Dan yang kelima, uang interminitan 1 bulan gaji. Jadi sesalah apapun, sampean tetap dapat gaji tersebut. Apalagi kesalahan sampean cuman kesalahan ringan. Anda tidak sedang melakukan kepada jagaan, enggak kan? Jadi cuman karena masalah online, ini kemungkinan besar Anda masih dapat hak sampean, asal tidak ada ini kepada anak jagaan, itu enggak masalah ya. Jika benar-benar majikan melaporkan, Anda laporkan balik, karena 2 kasus yang berbeda ya, 2 kasus yang berbeda, dan ini tidak boleh dicampur adukan ya. Ini kan kawan harus tahu ini. Jadi Anda kalau dilaporkan, laporkan balik ya. Jadi kan kawan harus paham dari sini. Oke, ini saran saya. Tidak munafik, banyak kawan kita yang melakukan jualan secara online. Benar? Banyak banget. Baik itu mereka jualan secara langsung atau jualan secara online, itu banyak ya. Bahkan mempromosikan ini juga banyak. Nah, di dalam kasus seperti itu alangkah pentingnya kalau sampean lebih berhati-hati, apalagi kalau punya teman satu kerjaan sesama Indonesia, apalagi tahu kegiatan sampean jualan secara online, ini berbahaya bagi diri sampean sendiri. Sampean bisa sewaktu-waktu dilaporkan, sama seperti mbaknya. Jadi penting banget yang namanya secara sembunyi jualan. Ini yang pertama, walaupun teman satu negara pun. Yang kedua, tak sarankan lek jualan apapun ojo mau tuduhne majikan ya, jangan kasih tahu majikan, itu lebih baik. Dan kemudian lek jualan ojo mau promosikan ning gini WA sampean, entah itu mau jadikan story atau mau jadikan foto profil WA sampean. Ingat itu, jangan sampai senjata makan tuan nantinya. Jadi sembunyi-sembunyilah di dalam mempromosikan dagang sampean. Kalau bisa nggak usah pakai wajah sampean nek promosi, wih lebih baik lagi ya, karena kita kan nggak tahu musuh dalam selimut juga banyak ya. Sewaktu-waktu kalau sampean ketahuan, nah itu akibatnya seperti mbak ini. Jadi penting banget yang namanya berhati-hati kalau jualan,
walaupun ilegal di negara ini, tapi saya tidak bisa menyuruh Anda untuk stop atau berhenti untuk tidak jualan. Itu kan hak masing-masing sampean. Cuman sarannya lebih berhati-hati ya. Semoga dengan pembahasan ini bermanfaat buat kita semuanya, dan kawan-kawan dengan pelajaran ini sewaktu-waktu kalau sampai mendengar kasus yang sama, kawan-kawan ini sudah memberikan solusi bagi kawan yang lain harus bagaimana menanggapi, menyelesaikan masalah ini. Semoga bermanfaat nggih. Channel Duri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.